Rizky. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, pastikan kalau kalian mandi, menggunakan pakaian terbaik, sarapan, dan berada di tempat yang nyaman. Serta jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan untuk menerima ilmu dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang teks fantasi. Tapi sebelum itu, pastikan kalau kalian sudah mengerti materi-materi tentang teks deskripsi. Dari mulai ciri umumnya, kesimpulannya, struktur dan penggunaan bahasa, serta membuat teks deskripsi mandiri. Nah, anak-anak, di video kali ini Bapak akan membagikan ilmu tentang ciri umum teks fantasi. Tapi sebelum itu kalian pastikan pernah menonton film yang namanya Harry Potter atau Lord of the Ring atau film Avatar yang alien warna biru, atau mungkin film Avenger atau DC Superman versus Batman, atau mungkin film Indonesia yaitu Gundala Putra Petir. Nah, beberapa judul film tersebut merupakan perwujudan dari teks fantasi. Jadi, film-film tersebut dibangun dari tulisan-tulisan, dari novel-novel dan dari cerita-cerita. Contohnya saja film Harry Potter. Kalian tahu sendiri, film Harry Potter berasal dari novel dengan judul yang sama. Kalian bisa bermain ke perpustakaan untuk melihat novel Harry Potter. Tebalnya tebal banget dong. Nah, kemudian dijadikan sebuah film yang tentunya sangat menarik. Nah, beberapa film dan juga novel tersebut termasuk dalam novel atau teks fantasi. Nah, apa sih ciri teks fantasi? Yang pertama, teks fantasi merupakan sebuah cerita atau peristiwa yang mengisahkan perjalanan, kisah, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, teks fantasi terdapat tokoh. Tokoh tersebut adalah seseorang atau lakon yang menjalani sebuah peristiwa dari mulai awal cerita sampai akhir cerita. Biasanya dalam tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh pendamping, ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Yang ketiga, adanya alur. Alur ini jalannya peristiwa. Peristiwa dari awal seperti apa, kemudian peristiwa puncak dan juga peristiwa akhir. Yang keempat, ada latar. Latar ada 3 macam loh. Ada latar tempat, menunjukkan tempat peristiwa terjadi. Ada latar waktu. Latar waktu atau keadaan di mana situasi tersebut atau peristiwa tersebut terjadi. Dan yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana contohnya ketika ada sesuatu yang menegangkan atau sesuatu yang menyenangkan atau bahkan mengharukan. Ciri lain dari teks fantasi adalah adanya amanat atau hikmah yang bisa penonton atau pembaca ambil dari kisah yang diceritakan. Yang berikutnya adalah keajaiban atau keanehan. Keajaiban atau keanehan ini tidak kita temukan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, teks fantasi memiliki ciri unik ini, yaitu adanya keanehan atau keajaiban yang memang hanya berada di imajinasi atau hanya berada dalam tulisan atau dalam film saja. Nah, itu dia anak-anak beberapa ciri dari teks fantasi. Mari kita ulang. Yang pertama, teks fantasi mengisahkan tentang peristiwa atau berkisah tentang suatu hal. Yang kedua, teks fantasi memiliki tokoh. Tokoh adalah seseorang yang menjalani peristiwa yang terdapat dalam novel atau film. Ketiga, teks fantasi memiliki alur atau rangkaian peristiwa dari mulai awal cerita, puncak cerita, sampai akhir cerita. Yang berikutnya, teks fantasi memiliki latar. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Yang berikutnya,
baca atau yang kita saksikan. Dan yang terakhir, teks fantasi memiliki keajaiban, keanehan yang tidak ditemukan dalam kehidupan nyata. Jadi teks fantasi itu ya anak-anakku. Sekian video dari Bapak. Terima kasih telah menyaksikan. Silakan kalian klik link tersebut untuk mengerjakan tugas ciri umum teks fantasi. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga tidak lupa mengerjakan tugas. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.